Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rizik dengan NIM Mahir 122, praktikan praktikum penelitian operasional 2, shift 2. Oke, di sini saya akan membuat video untuk tugas mingguan untuk praktikum PO2 ini di modul 4 dan 5. Oke, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, tentukan lintasan yang optimal dari kota 1 ke 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Oke, di sini kita dapat lihat gambarnya, di mana dari kota 1 ke kota 2 itu biayanya 2, kota 3 ke itu biayanya 4, kota 1 ke kota 4 itu biayanya 3, dan seterusnya sampai ke kota 10. Soal kedua, sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, yaitu mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya ada mesin B. Lalu kita di sini haruskan untuk menentukan yang A itu proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun, lalu yang B proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Oke, untuk penyelesaian soal yang pertama di sini saya akan menggunakan software Excel, lalu soal yang kedua itu menggunakan RStudio dan juga POMCM. Oke, kita langsung saja ke Excel, software Excel. Di sini saya sebelumnya sudah membuat tabel-tabelnya ya dari stage 4 sampai stage 1, lalu juga untuk si penempatan solusi optimum dan juga kota-kotanya, dan saya juga sudah mencobanya. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini kita lihat dari kotanya itu kita hitung itu secara mundur gitu. Jadi misalnya kayak dari sini kita lihat yang di mana untuk stage 4 kotanya itu yaitu kota 8 dan kota 9 yang tujuannya itu ke kota 10. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa biayanya untuk kota 8 ke kota 10 itu adalah 3, sebesar 3. Dan untuk kota 9 itu sebesar 4 dari sini. Nah, lalu kita lihat nih, dari kota 5 ke kota 8. Kota 5 ke kota 8 itu biayanya sama dengan 1 ditambah dengan si biaya kota 8 tadi ya yang sebelumnya. Seperti ini. Untuk kota 6 ke kota 8 kita lihat nih, 6 ke 8. Nah, di sini biayanya adalah 6. Berarti dia adalah 6 tambah biaya kota 8 yaitu tadi si 3 ini. Nah, untuk kota 7-nya kita lihat nih. Kota 7 ke kota 8 dia biayanya adalah 3. Ya. Tambah biaya kota 8 sebelumnya yaitu 3 juga di sini. Maka silakan keluar. Nah, untuk kota yang berikutnya itu kota yang 9. Kita lihat kota 5 ke kota 9 biayanya berapa? Yaitu biayanya di sini adalah 4 ya. Tambah si biaya kota 9. Nah, lalu untuk kota 6 ke kota 9 kita lihat lagi 6 ke 9 yaitu dia biayanya adalah ya, ya ditambah biaya kota 9 sebelumnya. Nah, untuk kota 7 ke kota 9 juga kita lihat lagi 7 ke 9 yaitu biayanya di sini adalah 3. Ya ditambah biaya kota 9 berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu min atau minimum, lalu dari angka sini sampai angka sini kita seret ya. Makanya di atas ini adalah min dalam tanda kurung, yaitu G5 yaitu kolom si 4 ini, dan H5 yaitu kolom si 8 ini. Kita jumlahkan gitu ya, maka hasilnya akan kita dapat yaitu untuk kota 5 sini kota 8 itu 4, kota 9 itu 7, dan kota 8 ini 6 gitu ya. Kita lihat di sini ya. Oke. Selanjutnya juga seperti itu untuk si stage 2. Nah, oke, untuk yang stage 2 juga caranya sama gitu ya. Kita lihat dari sini kota 2 ke kota 5 nih. Kota 2 ke kota 5 itu dia biayanya adalah sebesar 7. Ditambah biaya sebelumnya untuk kota 5 ini adalah 4, 8. Selanjutnya untuk kota 3 juga kita lihat lagi. Kota 3 ke kota 5. Maka di sini kita dapat yaitu biayanya 3 digambar ya. Lalu tambahkan untuk biaya kota 5 sebelumnya yaitu 4. Nah, lanjut selanjutnya kota 4 ke kota 5. Kota 4 ke kota 5 biayanya adalah sebesar 4. Lalu ditambah biaya kota 5 sebelumnya itu 4. Lanjut ke kota 6. Ke kota 6 kita lihat juga di sini.
kota 2 ke kota 6. 2 ke 6, maka biayanya itu adalah 4. Tambah biaya kota 6 sebelumnya, yaitu 7. Lalu kita lihat lagi, kota 3 ke kota 6. Kota 3 ke kota 6 itu biayanya adalah sebesar 2 ya. Tambah biaya sebelumnya di kota 6. Yang selanjutnya lagi, kota 4 ke 6. 4 ke 6 kita lihat biayanya yaitu sebesar 1 ya. 1 ditambah biaya kota 6 sebelumnya. Kota 7 juga sama, 2 ke 7 kita lihat 2 ke 7. 2 ke 7 yaitu ada 6 tambah sebelumnya ini, sorry, 6 tambah biaya kota 7 sebelumnya itu 6 sebelumnya. Oke, kita lihat lagi 3 ke kota 3 ke kota 7. Kota 3 ke kota 7 itu biayanya sebesar 4 ditambah biaya kota 7 sebelumnya. Nah, dan yang terakhir untuk kota 4 ke kota 7. 4 ke 7 yaitu di sini biayanya adalah 5 ya. 4 ke 7 biayanya. Kalau biaya kota 7 sebelumnya. Untuk rumus di solusi optimum itu juga sama. Kita masih menggunakan min. Lalu kita seret ya. Yaitu dari si bagian kota 5 sampai kota 7 ini ya hasilnya. Kita seret untuk kita jumlahkan. Maka kita dapat yaitu untuk kota 2 itu biaya solusi optimum itu 11 untuk kota 5 dan 6. Kota 3 itu 7 untuk kota 5. Kota 4 itu 8 untuk kota 5 dan 6. Kita lanjut ke stage 1. Nah, untuk stage 1 karena tadi kita sudah melakukan perjalanan mundur dari kota 9, 8 dan seterusnya. Sekarang kita sudah sampai di sisa kota 1 nih ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk kota 1 ke kota 2 itu biayanya berapa? Maka kita lihat di sini bahwa sesuai gambar biayanya adalah 2 lalu ditambah biaya kota 2 sebelumnya yaitu 11. Ini. Lalu untuk kota 1 ke kota 3 kita lihat biayanya itu adalah 4 tambah biaya kota 3 yang sebelumnya itu 7. Oke, optimalnya ya. Lalu untuk kota 1 ke kota 4 biayanya sama dengan 3. Ditambah biaya kota 4 sebelumnya itu 8. Nah, untuk minimumnya atau itunya kita lihat di sini kita menggunakan rumus sama min lalu seret dari si kota 2 sampai ke kota 4 ini maka kita dapatkan solusi optimumnya itu adalah 11 ya dari kota 1. Itu biayanya 11 untuk ke kota 3 dan 4. Nah, di bagian keputusan optimal ini kita ketahui bahwa untuk X1-nya yaitu kota 1 ke kota 3, ke kota 5, kota 8, dan kota 10. Dan biaya distribusinya itu sebesar 11. Lalu yang kedua itu kota 1 ke kota 4, kota 6, kota 9, dan kota 10, yaitu biaya distribusinya sebesar 11 juga. Oke, itu untuk soal 1. Yang selanjutnya kita akan lanjut ke soal 2 menggunakan software RStudio dan Confluent. Oke, jadi di sini kita sudah masuk soal kedua, yaitu menggunakan si apa namanya software RStudio ini ya. Untuk soal kedua yaitu yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mendefinisikan vektor awal atau proporsi penggunaan mesin saat ini. Di sini kita menggunakan perintah state 0 ya, lalu kita masukkan nilainya yaitu C 0,5 0,5 karena diketahui tadi dari soalnya untuk penggunaan mesin A itu 50% dan mesin B-nya 50%. Mesin A 50% dan mesin B juga 50%. Kita run aja. Nah, lalu kita di sini yang kedua itu mendefinisikan matriks transisi atau P. Nah, di sini kita menggunakan komen yaitu P matriks lalu C lalu kita masukkan si apa persentase yang diketahui juga tadi dari soalnya yang dimana dari mesin A ke mesin A ke mesin B itu dia adalah yang 70% yang berarti sisanya adalah 30% ya yang itu kita ubah ke jadi desimal yaitu 0,7 dan 0,3. Dan yang selanjutnya dari mesin B ke mesin A ke mesin B lagi itu dia penggunaannya itu 40% tadi ya. Berarti sisanya adalah 60%.
dan kita ubah ke bentuk desimal juga menjadi 0,4 dan 0,6. Lalu kita di sini menggunakan perintah by row through dan end row-nya yaitu 2 ya. Oke. Kita dapat lihat hasilnya di sini. Lalu yang selanjutnya kita menghitung distribusi penggunaan selama 3 tahun ke depan ya, sesuai yang diminta pada soal 2 yang A itu ya. Nah, di sini kita lihat untuk perintahnya itu menggunakan state 1 dari state 0, lalu di sini ada simbol persen, bintang dan persen, lalu P ya, yaitu untuk si matriks transisinya ini. Lalu selanjutnya state 2 itu dari state 1 dan state 3 itu dari state 2 di sini. Kita juga run aja. Oke. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan hasil proporsi penggunaan setiap tahunnya. Yang dimana untuk perintah apa menampilkan si hasil setiap tahunnya ini menggunakan perintah year, lalu kita masukkan C-nya itu karena selama 3 tahun kita masukkan sini nilainya itu 0, 1, 2, dan 3. Lalu state-nya itu kita menggunakan perintah rbin, masukkan tadi state 0 sampai si state 3 ya. Lalu cool names-nya kita masukin ya, yaitu mesin A dan mesin B. Lalu kalau untuk column names-nya yaitu untuk row names-nya si state-nya kita paste tahun lalu year di sini ya. Nah, selanjutnya print menggunakan perintah print untuk menampilkan hasilnya. Nah, maka sini kita dapat mesin A dan mesin B yang dimana untuk eh, sebelum 1 tahun atau tahun ke 0 yaitu 0,5, 0,5 atau 50%, 50%. Untuk tahun ke satunya untuk mesin A itu, untuk mesin A dan mesin B 0,55 dan 0,45, tahun kedua 0,565 dan tahun mesin B-nya 0,435, dan untuk tahun ketiga mesin A-nya itu 0,5695 dan mesin B-nya 0,4305. Oke, kita lihat juga di sini hasilnya sebelah kanan values-nya. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 2 yang bagian B, yang itu kita menghitung si steady state-nya ya, atau si jangka panjangnya itu, proporsi jangka panjang. Nah, di sini yang pertama kita harus menginstal atau mengelola si packages yaitu yang akan kita gunakan yaitu EXPM ya. Nah, yang pertama kita install dulu. Nah, di sini package EXPM sudah successfully unpackaged. Lalu kita membukanya ya, itu dengan library-nya. Nah, oke. Kalau udah ada seperti ini, itu tidak apa-apa. Nanti selanjutnya yang terakhir itu kita menghitung proporsi si steady state-nya ya. Itu menggunakan perintah steady state, dalam kurung P, persen, tanda panah atas persen, lalu 100% sini ya. Lalu untuk si kurungnya satu. Lalu name steady state, mesin A dan mesin B ya. Lalu print untuk menghitung si hasilnya. Nah, kita dapat lihat bahwa si steady state atau proporsi jangka panjangnya untuk mesin A itu 0,571428,6 dan mesin B adalah 0,4285,714. Ya, selanjutnya kita akan ke software berikutnya yaitu POMKM. Ya, di sini kita sudah masuk ke software POMKM-nya. Lalu kita di sini yang pertama itu kita pilih bagian modul ya di atas ya. Nah, lalu kita pilih Markov Analysis. Nah, untuk soal analisis ya, Markov Analysis, kita pilih NIO. Nah, di sini state-nya itu tetap ya, 2 ya. Lalu kita klik OK aja. Nah, ini kita masukkan dulu nih si angka-angkanya tadi dan juga eh, untuk si keterangan state dan inisialnya ya. Oke, sebentar, saya isi dulu. Jadi di sini saya sudah masukkan keterangannya yang dimana itu mesin A dan mesin B. Lalu kita sudah saya juga sudah memasukkan angkanya yang dimana mesin A untuk sebelumnya itu eh, mesin A itu yaitu eh, 50%, 50% kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,5. Nah, sementara di POMKM ini karena kita tidak bisa menaruh angka 0 di depan, maka kita tambahkan langsung aja komanya di koma 5 untuk mesin A dan mesin B-nya koma 5 untuk si inisialnya ya. Nah, lalu kita lihat nih, nah selanjutnya yang dimana penggunaan mesin A itu yang sebelumnya itu adalah 70%, maka kita ubah jadi 0,7 atau 0,7 di sini dan sisanya mesin B yang berarti adalah 30% yaitu 0,3 yaitu 0,3 di sini.
Nah, yang selanjutnya itu untuk si dari mesin B ke mesin A yang selanjutnya. Nah, itu dia ada probabilitasnya tadi juga adalah 40%, maka jadi 0,4 dan 0,4 dan sisanya itu berarti adalah eh, eh, 0,6 ya. Jadi 0,6. Nah, udah kita di sini solve aja. Nah, maka kita dapatkan hasilnya yang dari mana mesin A ini kita lihat 5715 dan B-nya 0,4286. Oke, dan ending probability given-nya oke sama ya seperti pada si RStudio tadi. Oke, segitu saja eh, tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.